Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Kediri. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Karena penyertaan Tuhan dan kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa mengiring langkah kehidupan kita. Nah, jumpa lagi hari ini anak-anak. Kita bersyukur masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita beribadah bersama pada hari ini di hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita yang akan dibawakan oleh Bu Yesi. Tapi sebelum itu, mari kita akan merendahkan hati kita, datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan jikalau hari ini Tuhan, di pagi yang indah yang Tuhan masih perkenankan hidup kami Tuhan, boleh datang kepadamu menikmati ibadah anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan pagi hari ini Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami roh hikmat, pengetahuan dan pengertian, sehingga kami boleh memahami isi firman Tuhan yang hendak kami dengar bersama. Mari Tuhan pimpin Bu Yesi yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, sehingga semua yang keluar dari lidah bibirnya sungguh hanya berasal daripada Allah saja. Sembunyikan Bu Yesi di balik kaki salib-Mu Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan kami semuanya boleh mendengarkan bersama firman Tuhan ini, kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pagi hari ini temanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bersama tentang tema kejujuran. Anak Tuhan harus jujur. Nah, untuk minggu kali ini, renungan firman Tuhan, cerita kita akan belajar bersama tentang tema anak Tuhan pasti ditolong. Wow, luar biasa sekali ya anak-anak semuanya. Kita mengucap syukur boleh menjadi anak pilihan Tuhan, menjadi anak-anaknya yang Tuhan jamin Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan kita akan belajar bersama dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Mari kita buka bersama anak-anak semuanya. Ya, Bu Yesi juga sudah menyiapkan Alkitabnya. Nah, Bu Yesi akan membacakan secara cepat untuk kita semuanya. Mari anak-anak boleh memperhatikan Alkitabnya ya. Judulnya adalah perikopnya Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Bu Yesi akan bacakan mulai dari ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar kota. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agung berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, "Apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu?" Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Puji nama Tuhan, anak-anak semuanya. Firman Tuhan ini mengajar kita betapa Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kita saksikan bahwa jemaat mula-mula yang awal mulanya mereka begitu bersuka cita ya anak-anak, tetapi ternyata
Bahkan mereka pun ketika bersemangat melayani Tuhan, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik bagi banyak orang di sekeliling mereka, mereka mengalami hambatan. Nah, ternyata tidak mudah bukan menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita belajar berusaha ya berbuat baik dalam hidup kita, ternyata kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, kita mengalami hambatan. Nah, ternyata para rasul zaman itu anak-anak juga sama. Mereka juga mengalami hambatan, mereka mengalami ancaman. Bahkan di ayat yang ke-17 kita lihat bahwa imam besar dan orang-orang dari mazhab Saduki mereka bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, ini adalah awal muasal ketika anak-anak Tuhan, para rasul-rasulnya Tuhan waktu itu, mereka mulai mengalami hambatan dari para imam kepala dan juga orang-orang Saduki. Nah, bahkan yang paling runyam anak-anak ya, mereka mengalami bukan hanya ancaman maupun hambatan, tetapi mereka juga mulai mengalami penyiksaan, ya kan? Secara fisik mereka ditangkap anak-anak, bahkan bukan hanya sekedar ditangkap, tetapi mereka bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Bisa kebayang anak-anak? Ketika hati anak-anak Tuhan sedang bergelora ingin bersemangat melayani Tuhan, mereka bersemangat untuk memberi hidupnya bagi Tuhan, ternyata ada 1-2 orang yang tidak suka dengan perbuatan mereka, dengan pelayanan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka dimasukkan di dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Apakah Tuhan seolah-olah tinggal diam anak-anak? Menyaksikan anak-anaknya, para rasulnya yang bersemangat melayani Tuhan, tetapi mengalami hambatan. Nah, sesaat kelihatannya sepertinya Tuhan diam saja. Sesaat mungkin kita melihat, Tuhan, kenapa para rasul kok diizinkan mengalami ini semua, mengalami masa tidak enak, bahkan sampai harus dipenjara. Mengapa Tuhan izinkan? Nah, kadang-kala mungkin juga seperti itu anak-anak di dalam hidup Yesi, di dalam hidup anak-anak semuanya. Bukankah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan pun mengalami godaan yang sama, mengalami hambatan yang sama? Saat kita kepingin rajin ibadah, saat kita kepingin melakukan yang hal baik, hal yang benar di hadapan Tuhan, bukankah tidak jarang ya kita menemukan banyak rintangan hambatan dari sekeliling kita. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana respon kita terhadap setiap hambatan. Bagaimana respon kita ketika permasalahan, rintangan, kesulitan hidup Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat bahwa di dalam kisah para rasul ini, kita melihat bahwa para rasul, apakah mereka menjadi cemas? Apakah mereka menjadi ketakutan di dalam penjara karena mereka tidak tahu mereka melakukan hal yang baik? Bagi mereka itu bukan suatu kejahatan, tetapi bagi para imam, kepala imam yang iri hati dan orang Saduki yang mereka iri dengan pelayanan mereka, itu sebuah kejahatan. Makanya mereka dijebloskan di dalam penjara. Apakah para rasul menjadi takut? Oh tidak anak-anak. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang menjadi sumber pertolongan mereka. Bahkan ketika mereka dihambat, ketika mereka mengalami penyiksaan, mereka mengalami kesulitan, apakah menggoyahkan iman mereka untuk meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan? Oh tidak anak-anak, justru di dalam kesulitan mereka semakin bertekun berharap kepada Tuhan. Mereka semakin bertekun di dalam doa. Dan kita melihat di ayat yang berikutnya ya anak-anak ya. Nah, berdirilah di bait Allah. Ternyata di ayat yang ke-19 Tuhan mengirimkan pertolongannya yang ajaib. Melalui siapa? Yuk kita baca di ayat yang ke-19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Wow, betapa luar biasa kan kita memiliki Allah yang hebat, yang dahsyat, yang pertolongannya tidak akan pernah dibatasi oleh akal pikir kita manusia. Nah, anak-anak, para rasul tidak pernah cemas di dalam kesulitannya, karena mereka percaya kepada Allah yang hidup, karena mereka percaya kepada siapa Allah yang mereka percayai, yaitu Allah yang tidak akan pernah tinggal diam, tetapi selalu menunjukkan pertolongannya tepat pada waktunya dan dengan caranya Allah. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak semuanya? Ya, kesulitan hidup tidak mungkin bisa kita hindari. Apapun yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, mungkin anak-anak seringkali terhambat.
Mau ibadah kesulitan, mungkin dari sekeliling kita ya, mungkin kesulitan itu dari sekeliling kita, mungkin dari fasilitas ya, seperti saat ini kita ibadahnya virtual lewat Zoom, kita tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai, itu kesulitan anak-anak. Apalagi kesulitan yang kalian alami, mungkin ya kalian harus melawan hambatan dari diri sendiri, rasa malas ya kan, mungkin rasa kompromi ya kan, tawar menawar, udahlah ibadah kan tiap hari Minggu, bisa minggu depan atau besok aja lah, nggak harus hari Minggu kan, toh nonton hanya video YouTube aja dari Komisi Anak GKI Kediri, bisa kapan-kapan kan ibadah, bisa kapan-kapan kan berdoa, bisa kapan-kapan kan saat teduh. Nah itu juga salah satu bentuk hambatan yang bukan dari dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Nah apa yang kalian lakukan saat kita mengalami hambatan seperti itu? Jangan menyerah anak-anak, datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya kok sekarang aku jadi males ya untuk beribadah? Datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Tuhan, kenapa ya sekarang sejak virtual ibadahnya aku jadi tidak lagi semangat? Tuhan, kenapa ya kok saat ini saat aku kepengen menjalin hubungan intim dengan Tuhan, justru ada banyak sekali godaannya. Datang minta pertolongan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa anak-anak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Asal ada 3 kunci untuk kita ini mengalami pertolongan Tuhan. Apa? Kunci yang pertama, percaya. Seperti para rasul saat itu. Saat mereka di penjara, mereka harus dijebloskan ke dalam penjara, mereka tidak takut, mereka tidak cemas. Karena mereka tahu siapa yang mereka percayai. Mereka menaruh kepercayaan mereka yang pertama kepada Allah yang menjadi sumber pertolongan mereka. Yang kedua, kunci untuk kita mengalami pertolongan Tuhan adalah berserah. Kita tidak bisa dikti Tuhan. Tuhan, tolong aku sekarang pokoknya ya. Harus sekarang Tuhan. Jawab doaku sekarang Tuhan. Oh, tidak bisa anak-anak. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Karena kita memiliki Allah yang ajaib, yang pertolongannya tidak dengan cara tunggal, hanya satu cara yang Tuhan pakai, simsalabim jadi. Enggak anak-anak, Tuhan selalu memakai berbagai cara. Bahkan tadi kita menyaksikan rasul-rasulnya dilepaskan dari penjara, bahkan dibawa keluar dengan cara apa? Mengirim malaikatnya. Ajaib enggak? Ajaib anak-anak. Itu adalah pertolongan supranatural yang Tuhan berikan saat kita menaruh kepercayaan kita. Yang kedua, kita berserah. Tuhan, aku sudah lakukan bagianku, aku sudah berusaha semampuku, selanjutnya aku berserah kepada Tuhan. Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan untuk menolong kita. Dan yang ketiga, itu tadi yang Bu Yesi katakan. Tadi yang pertama, percaya, kedua, berserah, dan yang ketiga, berusaha. Apakah kalau kita sudah percaya di dalam doa kita, di dalam setiap kesulitan kita, kedua kita sudah berserah, apakah sudah cukup anak-anak? Oh tidak. Tuhan juga berharap kita melakukan bagian kita dengan kita berusaha. Berusaha apa? Lawan rasa malas. Kalau masalah kita adalah kendala, kita adalah rasa malas. Ayo action. Tiap pagi atur waktu untuk kita beribadah, atur waktu untuk kita berdoa, atur waktu untuk kita bersaat teduh. Apapun yang kita lakukan, belajar menolong orang tua, semua dari keputusan kita anak-anak. Lawan rasa malas. Nah, yang ketiga adalah berusaha. Berusaha adalah lakukan bagian kita. Kalau Tuhan mau menolong kita, mari lakukan 3 hal ini. Yaitu yang pertama, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang kedua, berserah, pasrah kepada Tuhan. Berserah artinya biarkan Tuhan lakukan kehendaknya dengan caranya. Karena Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita, bahkan kadang yang di luar akal pikir kita. Bu Yesi sering juga anak-anak mengalami masa-masa di mana saat Bu Yesi putus asa, Bu Yesi merasa takut. Tuhan, bagaimana dengan kehidupan masa depan anak-anak Bu Yesi, dengan keluarga Bu Yesi, dengan kehidupan Bu Yesi. Bu Yesi pernah mengalami masa itu. Tetapi ketika Bu Yesi datang dengan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong. Dengan cara apa? Tidak tahu, Bu Yesi juga belum tahu. Tetapi Bu Yesi percaya Tuhan pasti sanggup buka jalan, Tuhan sanggup menolong dengan cara ajaibnya Tuhan. Saat itulah Bu Yesi ikhlas berserah. Karena saat kita sudah berserah, anak-anak ringan beban hati kita.
karena kita memiliki Allah yang bisa kita percayai, Allah yang hidup, yang sanggup memberi pertolongan bagi kita. Dan yang terakhir, tetap berusaha lakukan bagian kita, karena Tuhan tidak mau setiap anak-anaknya hanya ogah-ogahan. Kan yang penting sudah berdoa selesai Kak Yesi, Bu Yesi. Oh, tidak cukup, kita harus lakukan bagian kita dengan berusaha. Nah, berusaha sambil berserah juga bahwa ada rencana Tuhan yang akan tergenapi. Mungkin tidak dengan sesuai dengan rencana kita, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik, yang lebih dahsyat dari rencana kita. Nah, anak-anak semuanya, dari firman Tuhan ini, dari kisah para rasul, kita boleh melihat betapa Allah yang kita percayai adalah Allah sumber pertolongan bagi kita. Dan tema kita dikatakan apa? Anak Tuhan pasti ditolong. Ada jaminan pertolongan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan anak-anak semuanya yang ada di rumah? Mau percaya kepada Tuhan? Mau berserah kepada Tuhan? Dan mau lakukan bagianmu dengan berusaha, sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kiranya terus Tuhan perbarui, senantiasa boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu meneguhkan hati kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah tertidur barang sedetik pun. Allah yang terus matanya memandang kami, memperhatikan, menyayangi kami. Bahkan di saat mungkin kami mengalami kesulitan hidup, ketika kami mengalami tantangan hidup sebagai anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan boleh taburkan pada pagi hari ini, menguatkan juga hati anak-anak kami, sehingga hati anak-anak kami pun boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Mereka boleh memiliki pengharapan saat mereka putus asa dalam hidup mereka, saat mereka mengalami khawatir dalam hidup mereka, saat mereka mengalami ketakutan atau apapun yang menyesakkan hati mereka. Mereka boleh datang kepada Tuhan, mereka boleh digerakkan hatinya untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh, bahkan Tuhan melihat hati kami, ketika Tuhan mendapati iman kami sebesar, bahkan seperti biji sesawi pun, Tuhan akan bertindak menolong kami. Tuhan, kami mau percaya kepadamu, tidak dengan setengah hati, tetapi dengan sepenuh hati kami, menaruh kehidupan kami kepadamu, sehingga hidup kami adalah hidup yang terus ditopang Tuhan, yang terus disertai Tuhan, dan yang terus mengalami pertolongan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan anak-anak kami yang masih sangat kecil ini Tuhan, terus perbaharui kehidupan mereka, sehingga iman mereka boleh bertumbuh di dalam pengharapan kepada kasih Allah yang terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah, puji Tuhan, anak-anak semuanya, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama. Kiranya kita tidak hanya pandai untuk mendengarkan, tetapi kita boleh pandai juga di dalam menjadi pelaku-pelaku bagi firman Tuhan ini. Selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan anak-anak semuanya, dan selamat mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.